Ya pasti ya, perempuan sih apalagi ya kalau nggak ditakutin kan. Ya cemburu ya pasti. Intens Update hari ini dibuka dengan kabar mengenai pernikahan diam-diam penyanyi bernama lengkap Aunur Rafiq Lil Firdaus atau lebih dikenal dengan nama Opik yang diduga telah melakukan poligami dengan wanita yang tak lain adalah backing vokal alias penyanyi latar Opik. Kabarnya aksi poligami Opik ini tak diketahui oleh Dian Rositaningrum, istri sah penyanyi beraliran religi ini. Kabar pernikahan diam-diam Opik ini pun langsung membuat Dian meradang saat tahu wanita yang diduga memikat hati suaminya itu adalah sosok yang cukup dekat dengannya lantaran selama 7 tahun Dian hidup seatap dengan backing vokal suaminya itu. Geram dengan aksi pernikahan sembunyi-sembunyi yang dipilih suaminya, Dian pun akhirnya menumpahkan kekesalan serta kekecewaan pada suaminya itu di media sosial. Dian tak habis pikir bagaimana mungkin suaminya tega melukai perasaannya yang selama 15 tahun setia mendampinginya. Gelagat jika penyanyi yang kerap memakai sorban di kepalanya ini telah memiliki wanita lain sebenarnya telah berhembus sejak tahun lalu. Hanya saja saat itu Dian masih begitu mengagumi sosok suaminya itu. Baik, terus ya menuntun keluarga ini ke arah agama gitu kan. Ya yang dia tanamkan tuh kamu harus bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ya bersyukurlah aku bersuamikan Mas Opik. Banyak pelajaran-pelajaran yang beliau tanamkan kepadaku sampai 14 tahun ini. Alhamdulillah banyak mengajarkan kebaikan. Itu yang aku suka dari Mas Opik. Aku melihatnya waktu pertama kali kenal basicnya mungkin ini agamis gitu kan. Cuman secara casing dia memang tidak memperlihatkan kalau dia itu agamis gitu. Kalau cemburu ya wajar lah cemburu. Ada cemburu. Iya aku orangnya terus terang gitu. Kalau aku nggak suka sama si A gitu. Ya aku terus terang gitu. Jadi memang komunikasiku ya sama beliau memang sudah kayak teman banget. Jadi Mas Opik menganggap aku sahabatnya, aku yang menganggap ya Mas Opik ini sahabat aku gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganjal atau aku nggak suka atau Mas Opik sendiri nggak suka ya dia bicara langsung. Mas Opik bisa menjadi sandaran orang lain untuk beberapa permasalahan rumah tangga atau segala macam. Ya itu aja paling yang mengganggu yang masalah curhat-curhat itu aja gitu. Tapi beliau ya nggak selalu sih, mungkin kalau aku nggak suka dan segala macam beliau meluruskan. Enggak. Kabar jika pelantun Tomboati ini telah melakukan poligami memang cukup mengejutkan. Dari penelusuran tim Intens, kabarnya Opik memiliki rumah yang ia tempati bersama istri mudanya. Sementara itu ketika berita ini telah mencuat, Dian dan Opik pun kabarnya tengah berada di luar kota. Iya, tadi kan saya udah sama pembantunya tuh. Kagak ada orangnya keluar kota. Pak Opiknya keluar kota, ibunya juga sama. Setahu aku baik-baik aja kok. Kayaknya anak-anaknya semua baik-baik aja kok. Intens Update yang kedua mengenai keberanian Nafa Urbah yang telah menabuh genderang perang terhadap pelaku pedofilia lantaran dianggap telah melirik buah hatinya saat foto-foto putri sematawayangnya itu beredar di media sosial dengan memberikan istilah yang biasa dipakai oleh kaum pedofilia. Dan kemarin istri Zekli ini membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya agar pelaku bisa segera dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dianggap belum cukup, Nafa pun menyambangi kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengadukan kecemasan juga kekhawatiran yang membayangi putrinya.
selesai membuat bukti lapor. Nah, ini bukti lapornya. Di sini bukti lapornya yaitu mengandung tindak pidana yang bermuatan asusila pasal 27 Junto pasal 45 Undang-Undang IT. Kita resmi membuat laporan di Undang-Undang ITE itu, dan kemudian kita juga sesegera mungkin mempersiapkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi. Mungkin 2-3 hari ini, dan juga seperti saya sampaikan tadi ada bukti-bukti screenshot juga, ada juga screen capture, itu semua udah kita lampirkan semua. Tadi pagi saya bikin laporan di Polda Metro Jaya, dan abis itu kesini ketemu sama staf kementerian dan Bapak juga. Jadi dari kementerian sendiri mengundang saya ke sini, dan saya senang banget ya. Masalahnya kasus seperti ini kan banyak sekali, dan memang dari kementerian juga sebenarnya punya hati untuk membereskan semuanya. Jadi saya rasa apa yang saya lakukan dan kementerian lakukan dan kepolisian dan semuanya itu untuk membangun karakter, itu yang paling penting sih. Dimana kalau anak-anak mempunyai karakter yang baik, dia akan bertumbuh menjadi anak yang baik juga. Kalau cemas pasti ya, saya rasa bukan cuma saya yang cemas, seluruh ibu yang ada di Indonesia jadi cemas gitu. Tapi akhirnya jadi waspada, dan mereka jadi aware bahwa kejahatan di dunia ini semakin banyak sekali, terutama pedofilia. Jadi ya lebih waspada. Ya, jadi sebenarnya sejak dikeluarkannya Undang-Undang 17 2016, sebenarnya pesan yang ingin dilempar itu oleh negara ini sebenarnya ini isu yang serius gitu ya. Isu kekerasan ini adalah isu yang serius yang harus ditangani, bukan hanya ditangani oleh pemerintah, tapi ditangani oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi salah satu contoh misalnya Mbak Nafa Rubah ini, dia berpartisipasi untuk menyampaikan pesan ini gitu kan. Jadi artis juga menyampaikan pesan ini kepada semua pihak, bahwa kita harus bergerak bersama-sama untuk menjadi suatu gerakan di masyarakat, gerakan nasional, untuk bersama-sama kita mampu melindungi anak. Setelah kisah keberanian Nafa Urbah melawan aksi pedofilia, lantas seperti apa liburan Ashanti bersama keluarganya ke Kota Malang? Benarkah jika ini bagian mengobati kesedihan Ashanti pasca ia mengalami keguguran? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Tak butuh waktu lama pasca keguguran, Ashanti pun sudah bangkit kembali dari kesedihannya. Berangkat ke Malang bersama keluarga, Ashanti pun menghibur masyarakat Kota Malang bersama Aurel dan juga Arsy. Lantas benarkah pula Aurel pun menyanyikan lagu dangdut? Dan seperti apa kelucuan Arsy dan juga kepintarannya saat menyanyikan lagu kebangsaan?